Kabupaten Solok membuat saya terpesona. Saya mengunjungi Bukit Poncin, salah satu destinasi wisata yang terkenal karena lanskap perbukitannya yang begitu indah. Gimana, Jan? Benar-benar cakep banget sih. Oh iya, Jan, kita lihat ke atas lagi biar kita bisa melihat yang lebih bagus indah lagi ya. Iya. Oke, yuk pemirsa. Baru saja tiba di Bukit Poncin, kami langsung disuguhi panorama yang memanjakan mata. Hamparan lembah, perbukitan hijau, gunung talang, serta danau di atas berpadu menciptakan lanskap Kabupaten Solok yang sulit untuk dilupakan. Inilah perjalanan saya menyusuri keindahan Kabupaten Solok. Fajar perlahan membuka hari di Alahan Panjang. Cahaya mentari mulai menembus lapisan awan. Sementara kabut tipis masih menggantung di antara perbukitan. Perjalanan saya kali ini diawali dari Alahan Panjang, sebuah nagari yang kerap dijuluki sebagai negeri dingin tanpa salju. Kalau pagi seperti ini ya, memang biasanya di kawasan Danau Ateh nih belum begitu banyak aktivitas wisatawan ya pemirsa. Dan kali ini kita juga menikmati suasana dengan bersantai, jalan-jalan santai dan ya enjoy seperti ini nih. Dan pagi ini juga cukup dingin, sampai 16 derajat ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita juga disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa nih. Dan ini menjadi awal yang sempurna ya untuk mengenal Alahan Panjang lebih dekat. Hamparan perkebunan yang hijau, deretan perbukitan, gagahnya Gunung Talang, berpadu indahnya panorama Danau Kembar, menciptakan pemandangan yang begitu apik. Berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, suhu udara di pagi hari akan terasa sangat sejuk. Seperti kali ini, kabut pagi masih menyelimuti danau di atas. Beragam destinasi menarik akan kita kunjungi. Pemirsa, ada banyak cara ya untuk nikmatin suasana alam di Alahan Panjang. Dan kali ini saya juga sudah ada di pabrik kopi Solok Rajo. Ini merupakan salah satu tempat ngopi ya yang juga cukup banyak digemari oleh wisatawan ataupun masyarakat setempat. Di sini kita bisa ngopi sambil nikmatin view danau di atas, atau kalau masyarakat lokal di sini biasanya menyebutnya sebagai danau di Ateh ya dalam bahasa Minangkabau. Tuh pemirsa, lihat sana. Kopi Solok pertama kali dipopulerkan oleh sekelompok pemuda dan petani lokal lewat Koperasi Produsen Serba Usaha atau KPSU Solok Rajo. Oh iya. Nama Solok Rajo kian mencuat setelah dilakukannya cupping atau uji tes pada tahun 2013. Kini gerai Kopi Solok Rajo sudah tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat seperti Padang, Payakumbuh, dan 50 kota. Penjualannya pun kini menjangkau pasar nasional, bahkan diekspor hingga ke berbagai negara. Pemirsa,
pemirsa, kali ini saya dan Bang Ferry ya akan melakukan tur wisata jeep. Dari mana nih Bang? Dari Jeep Tour Alahan Panja. Oke, ini merupakan salah satu paket wisata yang sedang banyak digemari sama wisatawan ya Bang ya? Ya betul. Dan kali ini kita mau kemana nih Bang? Bukit Poncin. Oke, kita akan menuju ke Bukit Poncin menggunakan jeep seperti ini. Kita lanjut sekarang Bang? Gas. Oke, yuk pemirsa. Wisata Jeep Tour merupakan bagian dari pariwisata berbasis petualangan. Tidak hanya sebagai alat transportasi melewati medan yang berat, sensasi menikmati panorama alam dari Jeep memberikan daya tarik tersendiri. Ini seru banget ya Bang? Nah, Bang Ferry bilang, wisata Jeep Tour di Alahan Panjang terinspirasi dari aktivitas wisata Jeep yang berkembang secara masif di Gunung Bromo. Melihat indahnya landscape alam Kabupaten Solok, wisata Jeep dikembangkan dan menjadi salah satu aktivitas yang menarik bagi wisatawan. Kini, ada 50 unit Jeep wisata yang beroperasi untuk mengantarkan wisatawan menjelajah berbagai destinasi, seperti Kebun Teh, Danau Kembar, Gunung Talang, dan masih banyak lagi. Nah pemirsa, karena kita sudah sampai ya, jadi sekarang kita akan turun dari jeep dan ngelihat pemandangan yang indah dari Bukit Poncin. Kita turun sekarang Bang? Oke, Siap. yuk. Destinasi wisata Bukit Poncin kini sudah dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat. Bagi pengunjung yang ingin mengunjungi tempat ini, cukup membayar biaya parkir sebesar Rp15.000. Cakep banget ya Bang, Gimana Jen? bener-bener cakep banget sih. Ya. Dan dari seluruh kawasan perbukitan Bang, kenapa Bukit Poncin yang jadi favoritnya wisatawan? Karena jadi sini kita bisa melihat landscape yang danau atas yang begitu terpampang nyata, ditambah Gunung Talang yang terlihat jelas. Wah, Jadi dari sini mungkin di situ nilai lebihnya Jen. Oh iya Jen, kita lihat ke atas lagi biar kita bisa melihat yang lebih bagus indah lagi ya. Iya. Oke, yuk pemirsa. Baru saja tiba di Bukit Poncin, kami langsung disuguhi panorama yang memanjakan mata. Hamparan lembah, perbukitan hijau, Gunung Talang, serta danau di atas berpadu menciptakan lanskap Kabupaten Solok yang sulit untuk dilupakan. Ini dia puncak Bukit Poncin ya Bang. Benar-benar nggak mengecewakan sekali sih pemandangan dari sini. Kalau Bang Ferry sendiri udah pernah bawa tamu ke sini belum Bang? Belum sih, ini pertama kali. Tapi Wow. mungkin setelah ini kan Bukit Poncin ini kan baru-baru viral nih. Iya. Jadi mungkin setelah eksplorasi kita ini, mungkin kita akan merancanglah paket yang menarik. Mungkin entah nengok sunrise apa sunset. Kita akan pastikan dulu mana yang lebih menarik untuk kita jadikan paket nanti. Gitu. Iya benar-benar. Dan senang sekali ya ternyata dengan ada Jeep Tour kita bisa menjangkau beragam destinasi seperti yang satu ini ya Bang, yang Ya, mungkin betul. sulit untuk dijangkau oleh kendaraan-kendaraan biasa begitu ya Bang ya. Oke, ya. Bang Ferry, kalau wisatawan mau ke sini bisa hubungi kemana nih Bang? Nanti bisa dicek di akun Instagramnya Jeep Tour Alahan Panja. Jangan Oke? lupa pemirsa. Hamparan padang rumput hijau berpadu dengan lanskap pegunungan yang seolah tak berujung. Di kejauhan, tampak Gunung Talang yang berdiri megah, menjadi latar yang sempurna dari Bukit Poncin. Bukit Poncin merupakan salah satu titik terbaik ya untuk menikmati semilir angin serta panorama perbukitan hijau yang menyejukkan mata. Saat cuaca cerah, lanskap yang tersaji juga terlihat begitu dramatis. Tidak heran, Bukit Poncin juga menjadi salah satu spot favorit bagi para pecinta fotografi serta wisata alam.
Bener-bener ya, sampai ke sini memang butuh sedikit effort ya untuk sampai ke puncaknya. Tapi pemandangan dari puncak Bukit Poncin ini benar-benar tidak mengecewakan ya. Pemandangan secara 360 derajat. Dan salah satu keunikan dari Bukit Poncin adalah seluruh kawasannya ini ditumbuhi oleh rerumputan dan juga ilalang-ilalang. Ini juga yang buat pemandangan di sini tuh terasa semakin istimewa. Wow. Tak perlu melakukan pendakian yang berat untuk menikmati pemandangan seperti ini. Cukup berjalan dan menyusuri jalur perbukitan. Setiap sudut Bukit Poncin menyuguhkan panorama yang begitu memanjakan mata. Hati terasa gembira dan segala masalah seolah luruh saat menyaksikan keindahan alam yang ada di hadapan saya. Kalau kata orang nih ya, ini adalah Swissnya Indonesia. Oh ya pemirsa, Kabupaten Solok dilalui oleh jalur patahan besar Sumatera atau yang lebih dikenal sebagai Sesar Semangko. Sesar aktif ini membentang di sepanjang pegunungan Bukit Barisan dari Aceh hingga ke Lampung. Keberadaannya merupakan dampak dari tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang terjadi selama jutaan tahun. Proses geologi inilah yang menciptakan lanskap pegunungan, kemudian lembah, dan danau-danau yang menjadi ciri khas Kabupaten Solok hingga saat ini. Perjalanan saya belum berakhir, masih banyak destinasi menarik yang menanti untuk dijelajahi. Kita lagi ada di kebun teh Danau Kembar. Ini merupakan salah satu kebun teh terindah di Indonesia dengan landscape mengikuti kontur perbukitan. Wow. Siapa sangka ya, kini tanaman teh berkembang menjadi salah satu komoditas perkebunan yang penting di Indonesia. Tak hanya menghasilkan produk teh berkualitas, kawasan perkebunan teh juga banyak dimanfaatkan sebagai destinasi wisata berkat keindahannya. Salah satunya adalah kebun teh Danau Kembar ini pemirsa. Ini merupakan salah satu kebun teh dengan landscape yang menurut aku bagus sekali ya. Dan tempat ini juga sering dimanfaatkan oleh wisatawan untuk singgah sejenak, bersuah foto sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Alahan Panjang. Wow, cantik sekali. Berada di lereng Gunung Talang, kebun teh seluas 605,18 hektar ini membentang mengikuti kontur perbukitan, menyuguhkan pemandangan hijau yang begitu memanjakan mata. Semoga keindahan alam ini dapat terus terjaga ya. Dari sini saya mengunjungi destinasi berikutnya. Melihat proses pembuatan salah satu kuliner khas Alahan Panjang. Kalau sudah berkunjung ke Alahan Panjang ya, tak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner khas dari daerah ini. Dan sekarang saya juga sudah sampai di salah satu tempat pembuatan lamang siarang ya, atau lemang hitam biasanya kalau masyarakat menyebutnya. Kira-kira seperti apa nantinya proses pembuatan lamang yang satu ini? Yuk ikutan kita. Halo Ibu. Ibu Sisri ya Bu ya? Di sini saya bertemu dengan Ibu Sisri, salah seorang pembuat lamang siarang. Berbeda dengan lamang pada umumnya,
Lamang siarang memiliki ciri khas tersendiri, baik dari bahan maupun proses pembuatan. Lamang siarang terbuat dari bahan dasar tepung beras hitam, gula merah, serta kelapa. Apa yang buat lamang siarang ini jadi unik, Bu? Uniknya beda dengan lamang-lamang yang lain. Aha. Nah, kalau lamang yang lain itu kita pakai daun, Kak. Iya. Iya, pakai daun dan terbuat dari ketan. Oke. Nah, ini dari beras hitam, Kak. Beras hitam, pemirsa. Beras hitam bukan dari ketan ya, Kak ya. Dari Oke. beras hitam. Mhm. Kita bikin tepung. Nah, proses pembuatannya itu butuh waktu 3 hari. 3 hari. 3 hari. Oke. Dari proses apa dulu nih, Bu? Tahap awalnya kita itu beras itu kita rendam dulu, Kak. Beras hitamnya Sebelum direndam dulu? Kita tepung. Mhm. Direndam dulu. Sehabis itu direndam, besoknya kita keringkan, Oke. kita saring, baru kita tepung. Wah. Nah, malamnya lagi tepungnya itu kita kembangkan, tapi pengembangannya itu nggak pakai pengembang ya, Kak ya, nggak kayak bikin donat gitu. Jadi kita nggak pakai pengembang, alami aja, pengembangannya alami aja. Habis itu besoknya baru seperti ini dia. Baru seperti ini. Ini Iya. berarti proses memasaknya ya, Bu ya? Iya. Wah, ternyata butuh proses yang panjang ya pemirsa, sebelum lamang bisa sampai ke tahap pembakaran seperti ini. Oh ya, dalam sehari Ibu Sisri mampu memproduksi hingga 60 liter beras hitam. 60 liter beras hitam biasa menghasilkan 150 batang bambu yang telah diisi adonan. Permintaan lamang siarang biasanya akan meningkat pesat setiap perayaan Hari Raya Islam. Ibu Sisri bilang, saat lebaran ini penjualannya bisa mencapai 4.000 batang bambu. Harus ada di rumah-rumah warga. Lamang juga kerap dijadikan sebagai buah tangan oleh wisatawan lokal maupun luar negeri yang berkunjung ke Alahan Panjang. Untuk pemirsa yang ingin mencicipi kuliner yang satu ini, bisa memesan langsung melalui media sosial Muaro Danau di Atas atau berkunjung langsung ke Bangsal Pasca Panen Kelompok Tani Muaro Danau di Atas setiap hari Kamis dan Minggu. Peminat terbanyak nih dari mana, Bu? Kalau peminat terbanyak itu dari Pekanbaru. Kak. Pekanbaru ya? Pekanbaru. Nah, orang Pekanbaru itu yang melancong ke sini bilang, Anda belum ke Alahan Panjang kalau belum bawa lamang siarang. Anda belum ke Alahan Panjang, pemirsa, kalau belum bawa lamang siarang. Kue khas ini bukan sekadar sajian manis, lamang menjadi media penghubung antara manusia, nilai spiritual, dan budaya Minangkabau. Selain itu, lamang siarang juga mencerminkan nilai kebersamaan serta gotong royong. Proses pembuatannya memang kerap melibatkan banyak anggota keluarga, mulai dari menumbuk ketan, menyiapkan bahan, hingga memanggang bersama-sama. Nah, pemirsa, ini bambu-bambu yang sebelumnya sudah diisi dengan adonan lemang ya. Jadi butuh waktu sekitar 1 jam nantinya menunggu lemangnya matang sambil terus dibolak-balik tentunya. Dan uniknya ini tuh dibakar langsung di pinggir jalan ya. Jadi wisatawan, masyarakat ini bisa gampang menemukan penjual ataupun pembuat lamang khas dari daerah ini. Lamang yang sudah matang biasa ditandai dengan terbentuknya pola sarang semut di permukaannya. Ini udah matang nih. Oke. Jadi kita boleh coba ya. Coba ya. Oke, Bu. Cicip ya. Wah. Masih panas nih pemirsa. Waduh. Matang sempurna. Dia agak lengket dikit karena masih panas. Masih panas ya? Nanti kalau dingin nggak lengket lagi dia. Oke, sini ya, Pak. Kita pindahin ke piring kali ya, Bu ya? Iya, boleh. Nah, itu dia. Nah, ini dia pemirsa lamang yang sudah matang dan ini masih hangat, Ya. masih ada asapnya nih. Kita coba potong ya. Oke. Ini kalau biasanya kan bagian ke atas dia agak berminyak gitu, Oke. karena dia kita pakai minyak kelapa. Oh, Jadi minyaknya itu biasanya kan kalau minyak itu larinya ke atas ya. iya iya. Nah, ini dia pemirsa lamang siarang ya. Ini ya. lamang siarang ya, Bu ya? Iya. Dibilang siarang kenapa, Bu?
Ceritanya ini legend nih karena ini dia mirip arang gitu Oh kan. gitu pemirsa, Warnanya mirip arang hitam gitu. Ya. Kita coba Bu ya. Nah ini dia pemirsa. Coba ya. Masih hangat, enak. Ini manis, ada sedikit asam-asamnya ya Bu ya. Iya, karena dia fermentasi alami itu. Dan dia seperti bolu karamel, tapi manis itu nggak buat enak. Iya. Enak sekali pemirsa. Aroma khas bambu yang dibakar serta nikmatnya lamang siarang ini menciptakan cita rasa tradisional yang sulit ditemukan pada makanan modern. Enak sekali pemirsa. Usai mencicipi nikmatnya lamang siarang, saya mengunjungi salah satu peninggalan bersejarah Kabupaten Solok. Ini dia salah satu masjid tertua di Sumatera Barat, Kabupaten Solok. Selamat datang di Masjid Tuo Kayu Jao. Yuk kita coba lihat ke dalam. Masjid Tuo Kayu Jao berada di Jorong Kayu Jao. Masjid ini menjadi saksi bisu dan penanda awal mula perkembangan Islam di Minangkabau. Masjid ini didirikan pada abad ke-14 sekitar tahun 1419 oleh ulama lokal bernama Angku Masaur dan Angku Labai. Arsitektur masjid ini merupakan salah satu bentuk akulturasi Islam serta Minangkabau. Hal ini bisa kita lihat dari atap ijuknya yang terdiri dari 3 tingkatan menyerupai rumah gadang. Uniknya lagi, Masjid Tuo Kayu Jao dulunya dibangun menggunakan sistem pasak tanpa menggunakan paku. Di halaman timur masjid ini, kita juga bisa menemukan sebuah tabuha atau beduk yang diyakini sudah ada sejak berdirinya masjid ini. Wah, senang sekali ya bisa menyaksikan salah satu peninggalan bersejarah yang masih terjaga hingga kini. Kabupaten Solok berhasil membuat saya terpukau akan keindahan pesonanya. Sebuah daerah yang dikaruniai pesona alam yang memukau. Tak hanya itu, budaya yang masih terjaga dan jejak sejarah yang kuat menjadikan kawasan ini semakin istimewa.